Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video pembelajaran kali ini kita sudah mulai memasuki tema yang baru ya. Hari ini kita sudah masuk ke tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Di halaman 3 ini sudah ada muatan imtaknya, yaitu Quran Surah Toha ayat 53. Ustaz ini akan bacakan artinya ya. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, dalam Quran Surat Toha ayat 53 ini memiliki arti kandungan ayatnya itu bahwa Allah itu yang telah menjadikan isinya bumi. Salah satu isinya bumi itu ada jalan ya, termasuk yang menurunkan air dari langit, yaitu air hujan. Seperti saat musim sekarang ini ya, air hujan itu diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam itu bisa tumbuh dengan subur ya. Jadi Allah menurunkan air hujan itu pasti punya manfaatnya. Salah satunya yaitu agar tumbuhan dari berbagai jenis yang bermacam-macam itu bisa tumbuh dengan subur sehingga manusia bisa memanfaatkannya. Nah, itu dia. Jadi kita harus banyak bersyukur karena Allah telah menurunkan hujan kepada kita. Baik, kita langsung lanjut ke halaman 4. Di sini ada teks bacaan tentang tanaman peliharaan Nisa. Suatu sore Nisa bermain di dekat. Baik, di halaman 4 ini ada sebuah bacaan, judulnya tentang tanaman peliharaan Nisa. Suatu sore, Nisa bermain di taman dekat rumahnya. Di taman terdapat tanaman yang warnanya indah dan baunya harum, seperti bunga mawar, bunga melati, dan bunga matahari. Nisa ingin sekali memiliki dan memeliharanya di rumah. Sepulang dari taman, Nisa menyampaikan keinginannya tersebut kepada ibunya. Alhamdulillah, ibunya memahami keinginan Nisa. Akhirnya, ibu mengajaknya ke toko bunga. Setiba di sana, Nisa memilih bunga mawar merah untuk dijadikan tanaman peliharaan. Ibunya berpesan kepada Nisa agar merawatnya dengan baik. Nisa menanam tanaman tersebut di pot-pot kecil yang cantik. Pot itu ia letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Setiap pagi dan sore, Nisa menyirami bunga mawar kesayangannya. Nisa juga memberinya pupuk agar tumbuh dengan subur. Nisa senang sekali memelihara bunga mawar merah. 1 bulan kemudian, rumah Nisa terlihat indah dan asri. Udara di sekitar rumah Nisa menjadi semakin sejuk karena oksigen yang dihasilkan dari tanaman peliharaannya. Nah, dari bacaan tersebut, kita akan jawab pertanyaannya bersama. Nomor 1. Mengapa Nisa ingin memelihara tanaman mawar merah? Kenapa ya tadi Nisa itu di paragraf pertama? Nisa ingin memelihara mawar merah karena warnanya indah dan baunya harum. Oke, nomor 2. Apa pesan ibu kepada Nisa setelah dia dibelikan tanaman tersebut? Setelah Nisa dikasih tanaman, dibelikan, pesannya ibu apa? Supaya Nisa itu mau merawatnya dengan baik ya. Silakan kalian tulis jawabannya. Nomor 3, bagaimana cara Nisa memelihara tanamannya? Bagaimana tadi ya Nisa memeliharanya? Dengan cara menyirami setiap pagi dan sore dan memberinya pupuk. Betul kan? Ya, betul. Nomor 4. Apakah Nisa telah melaksanakan kewajibannya terhadap tanaman peliharaannya? Sudah belum? Ya, sudah. Jelaskan jawabanmu. Kenapa? Iya ya, Nisa itu sudah melaksanakan kewajibannya karena Nisa telah merawatnya dengan baik ya. Nomor 5, apakah Nisa telah mendapatkan hak dari tanaman peliharaannya? Jelaskan. Nisa sudah mendapatkan haknya belum? Ya, sudah ya. Nisa sudah mendapatkan haknya. Yaitu haknya apa? Rumah Nisa terlihat indah dan asri. Kamu bisa tambahin juga selain itu, rumah Nisa udaranya juga semakin sejuk. Oke? Nah, itu dia hak yang Nisa dapatkan setelah dia merawat tanamannya dengan baik. Oke, kita lanjutkan halaman 6. Nah, di sini ada sebuah gambar, ada 2 gambar.
Berdasarkan kedua gambar di atas ini, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ada gambar 1 ya, terlihat kan? Ada seorang anak perempuan sedang menanam, kemudian gambar yang kedua, seorang anak laki-laki sedang menebang pohon. Baik, kita lihat pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan anak pada gambar di atas? Di gambar 1, gambar anak perempuan itu sedang menanam pohon. Gambar 2, terlihat sedang apa? Menebang pohon. Betul kan? Oke, silahkan kalian isi ya di tabel di halaman 6 di buku kalian. Nomor 2, apakah kalian setuju dengan perbuatan anak tersebut? Mengapa? Di gambar 1, tentu setuju ya. Kenapa? Ya, karena bisa membuat lingkungan kita menjadi sejuk. Oke, setuju karena bisa membuat sejuk. Yang gambar kedua, setuju nggak nih? Tidak ya, kenapa? Karena hutannya bisa gundul, betul. Nomor 3, apa dampaknya bagi lingkungan? Kalau rajin menanam pohon, dampak bagi lingkungannya adalah lingkungannya menjadi asri, lingkungannya jadi sejuk juga boleh ya. Nomor 3 yang gambar kedua, dampaknya menjadi longsor. Tadi kan hutannya gundul, kalau hutannya gundul nanti lama-kelamaan bisa menyebabkan longsor. Siapa yang rugi? Ya orang-orang di sekitar hutan itu ya. Nomor 4, apa dampaknya bagi orang lain? Kalau rajin menanam, dampaknya adalah menikmati udara sejuk. Dampaknya kita, orang-orang itu bisa menikmati udara dengan sejuk. Kalau gambar yang nomor 2, dampaknya, kalau hutannya sudah gundul, maka akan menimbulkan dampak bencana ya. Bencananya apa Ustazah? Yaitu tadi tanah longsor, terus polusinya juga semakin banyak karena tidak terserap oleh pohon-pohonan itu ya, udaranya banyak polusinya. Nomor 5, apakah anak pada gambar di atas telah melaksanakan kewajiban? Gambar 1 sudah melaksanakan kewajiban? Sudah ya. Gambar yang kedua sudah melaksanakan? Belum. Nomor 6, apakah perbuatannya telah melanggar hak orang lain? Jelaskan. Gambar 1 dia melanggar tidak? Tidak ya. Gambar yang kedua, dia melanggar enggak? Iya, dia melanggar. Kenapa? Orang lain jadi tidak dapat menikmati udara yang sejuk. Kalau gambar 1 kan tidak melanggar, malah justru kalau dia banyak menanam, orang lain bisa menikmati lingkungan asri, udara yang sejuk ya. Nomor 7, apa saran kalian terhadap perbuatan mereka? Gambar 1 sarannya apa? Sudah betul kan perbuatannya? Sudah. Tapi kalau mau ditambah sarannya adalah jangan sendirian, tapi mengajak orang lain untuk ikut menanam pohon ya, biar semakin banyak pohon yang ditanam, semakin sejuk lingkungan kita. Kalau gambar yang kedua gimana sarannya? Dia banyak menebang pohon. Otomatis sarannya kita ya dia harus stop. Nah, setelah dia stop karena sudah terlanjur ditebang, maka sarannya tanam kembali setelah ditebang. Jadi lahan-lahan yang kosong itu, yang sudah gundul itu harus ditanami kembali. Begitu ya. Oke, halaman 6 kita sudah selesai, kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik, di halaman 7 ini juga ada bahan untuk diskusi. Sebetulnya kalau kita masih ada di kelas, kita bisa melakukan diskusi, tapi karena kita masih di rumah masing-masing, kita lihat bacaannya saja. Halaman 7, bahan untuk diskusi. Di sekolah Nisa terdapat sebuah taman. Taman tersebut ditumbuhi berbagai tanaman. Murid kelas 4 mendapat tugas dari ibu guru untuk merawat tanaman tersebut selama 1 bulan. Mereka melakukannya secara bergantian sesuai jadwal piket. Nisa, Zahra, Lukman, dan Ujang mendapat tugas selama seminggu di minggu pertama. Nisa dan Zahra bertugas menyirami tanaman. Lukman dan Hasan bertugas menyapu taman. Taman menjadi indah dan asri. Ibu guru memuji pekerjaan kelompok Nisa. Minggu berikutnya giliran Nadia, Fatia, Rahmat, dan Hamid. Nadia dan Fatia mendapat tugas menyiram tanaman. Tetapi karena mereka sering datang terlambat, tanaman jarang disiram sehingga banyak menjadi layu. Rahmat dan Hamid yang mendapat tugas menyapu tanaman sering bercanda sehingga masih banyak daun kering yang tidak tersapu. Ibu guru menegur kelompok Nadia. Mereka diingatkan agar menjalankan kewajibannya merawat tanaman dengan baik karena tanaman adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, setelah dari bacaan itu, kita akan diskusikan hasilnya. Yang pertama, bagaimana sikap kelompok Nisa terhadap kewajibannya merawat tanaman? Jelaskan alasan kalian. Tadi kelompoknya Nisa baik nggak? Betul nggak? Perlu dicontoh nggak? Ya. Kelompoknya Nisa sangat baik. Kenapa? Jelaskan. Karena kelompok Nisa telah melaksanakan kewajiban merawat tanaman sehingga menjadi indah dan asri, ya. Oke, nomor 2. Bagaimana sikap kelompok Nadia terhadap kewajibannya merawat tanaman? Jelaskan alasan kalian. Kalau kelompoknya Nisa sangat baik, tapi kalau kelompoknya Nadia kurang baik, ya. Masih ada anggota kelompok yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga tanamannya jadi layu. Selain jadi layu juga tadi banyak daun kering yang berserakan, ya, karena waktu menyapu sambil bercanda, jadi tugasnya tidak selesai. Nomor 3. Apa akibatnya ketika kelompok Nadia tidak melaksanakan kewajiban merawat tanaman? Akibatnya adalah tanamannya jadi layu, banyak daun kering yang tidak tersapu. Nomor 4, apa saja yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman? Ya, yang ada di bacaan tadi kalau kita ditambahkan juga boleh. Merawat tanaman itu yang pertama, menyiram tanaman, menyapu daun kering, ya. Bisa ditambahkan juga memberi pupuk dan mencabut rumput. Oke. Nomor 5, mengapa kita harus merawat tanaman dengan baik? Kenapa sih kita harus merawat tanaman dengan baik? Karena agar tanaman bisa tumbuh dengan baik sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Apa sih hasilnya? Hasilnya itu bisa kita mendapat lingkungan yang sejuk, ya, karena udaranya sejuk. Sering banyak tumbuhan yang berfotosintesis, kita akan menikmati oksigennya, udaranya sejuk, ya, polusinya jadi berkurang. Terus lingkungannya jadi asri. Selain itu, kalau tanamannya itu pohon yang berkayu, kita bisa ambil kayunya untuk bahan bangunan. Setelah itu jangan lupa kayunya setelah ditebang, kita bisa tanami lagi, ya. Oke, itu dia hasil diskusi dari pertanyaan sesuai bacaan tadi. Sekarang yang C, perintahnya adalah berilah tanda centang, tanda checklist, ya, pada sikap atau perilaku mencintai dan merawat tanaman. Jadi kalau yang perilakunya yang mencintai dan merawat tanaman kita checklist, kalau yang tidak kita biarkan saja, oke? Nomor 1, melakukan reboisasi, betul tidak? Termasuk merawat tanaman? Betul, ya. Nomor 2, menginjak rumput di taman, betul tidak? Tidak, berarti kita kosongi, ya. Nomor 3, mengotori taman dengan sampah plastik, betul nggak itu mencintai dan merawat tanaman? Tidak, ya, ini akan menimbulkan banyak sampah berceceran, jadi mencemari lingkungan. Nomor 4, menyiram tanaman dan memberi pupuk, betul? Ya, betul. Nomor 5, mengumpulkan daun-daun kering di taman untuk dibuat kompos. Kompos itu pupuk, betul nggak? Daun-daun keringnya itu kita kumpulkan, kita buat untuk menjadi pupuk. Iya, betul, ya, karena kompos itu baik untuk tanaman sehingga jadi tambah subur. Itu dia hasil pembahasan latihan soalnya di halaman 8. Kita lanjut ke halaman 9. Nah, di halaman 9 ini kita itu tadi telah mempelajari pengertian hak dan kewajiban, ya. Kita sudah mempelajari hak dan kewajiban di tema 2, kemarin di tema sebelumnya. Hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan, misalnya tumbuhan digunakan sebagai sumber pangan, papan, obat-obatan, dan juga sebagai sumber oksigen. Untuk itu, kita harus memanfaatkannya dengan cara yang bijak. Sikap bijak terhadap tumbuhan berarti kita tidak merusaknya, menggunakan secukupnya, dan tidak menyia-nyiakannya. Ketika kita bersikap tidak bijak terhadap tumbuhan, berarti kita telah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan manfaat dari tumbuhan tersebut. Nah, selain memiliki hak, kita juga berkewajiban untuk menjaga dan mencintai tumbuhan. Nah, ini berikut ini ada beberapa kewajiban, ya. Kewajiban kita terhadap tumbuhan, yang pertama menggunakan tumbuhan seperlunya, tidak menebang pohon sembarangan, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita, dan merawat tumbuhan yang kita tanam, misalnya dengan menyiram, memupuk secara teratur, ya,
Dan juga diusahakan jangan banyak rumput yang ikut tumbuh di sekitar tanaman itu. Nanti nutrisinya diambil juga oleh rumput, jadi tumbuhan kita tumbuhnya kurang maksimal. Nah, itu dia. Baiklah teman-teman, dari beberapa latihan soal tadi, ini di halaman 10 ada bacaan juga tentang budidaya tanaman padi. Nah, untuk halaman 10 ini adalah tugas untuk kalian ya. Jadi di halaman 10 ini budidaya tanaman padi, bacaan halaman 10. Kemudian halaman 11. Nah, itu bacaannya untuk kalian baca sendiri. Lalu kemudian di halaman 12-nya ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan kalian nanti kerjakan. Kalian kerjakan sendiri berdasarkan jawabannya ada di bacaan yang halaman 10 dan 11. Setelah selesai jangan lupa difoto lalu kirim ke WA-nya Ustazah ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, jadi hari ini kita belajarnya sampai halaman 12 terlebih dahulu. Terima kasih banyak kalian sudah mau menyimak video pembelajarannya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan, banyak kekurangan dari Ustazah. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.